ini ada berita dari FIFA itu yang dilansir dari Marca ya hari Minggu kemarin. Itu Piala Dunia ke depan tahun 2026 itu lebih dari satu tuan rumah. Jadi untuk pertama kalinya dalam sejarah mungkin ya, ini FIFA itu akan mengadakan event ke depan itu tahun 2026 itu di 3 negara sekaligus. Kanada, Amerika, dan Meksiko gitu loh. Jadi wah itu mah roadshow mereka supporter teh antar 3 negara gitu panjang itunya deketan gitunya. Itu mah 3 visa sekaligus merenya gitu. Jadi FIFA ini direncanakan akan menambah pertandingan menjadi lebih besar dan menghasilkan lebih banyak keuntungan tentunya. Neangan batinya. Neangan bati kurang cenah. Tilu negara sekaligus. Jadi mereka pun akan nya lamun tilu negara sabaraha keuceuna cenanya euy. Lumayan saya dihitung-hitung teh. Oke, siap Mabus. Oke, selanjutnya mereka pun akan menambah jumlah pesertanya tentunya ya yang menjadi 48 negara gitu ya. Dengan format, nah ini formatnya itu berapa? 104 pertandingan Mang Dede. Jadi panjang pisan kayak pisan gitu. Ting ya Mas, sabrap wae Mas. Ini akan menjadi Piala Dunia terpanjang sepanjang sejarah Om Babus. Iya edan. 104 pertandingan ngeri. Aduh gila iya Pak. Jadi nanti tuh ya di tiap negara itu ada 48 pertandingan ya masing-masing gitu ya. Nanti terakhir disortir di setiap negara udah gitu langsung nanti ada sistem gugur sekaligus. Ya udah itu mah pokoknya total dari awal sampai akhir itu ada 104 pertandingan gitu Cen. Oke. Oh, sip. Indonesia ada di sana? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Amin. Oke ya. Oke. Berita kedua nih yang ringannya nih ya. Ada kabar juga tadi Mbappe ya, rekor dari Mbappe. Nah sekarang kalau kita bicara Messi, Messi itu pas yang kemarin ya yang mengalahkan Australia, itu ternyata pertandingan yang ke-1000 itu teh. Pertandingan yang ke-1000 dalam jumlah karirnya gitu ya. Messi teh. Messi teh adanya 1000 kali ya itu kebayang. 1000 kali 80 menit. Ngeri ya. Kalam. Mangga. Kalah. Sebentar aja. 1000 kali Om. 1000 kali. 1000 kali 80 menit. Berarti dia 90.000 menit selama hidupnya dihabiskan untuk main bola di lapangannya dan lain kalaka mana ya mah lain piknik itu atau kumaha gitu ya mah di lapangan 1000 dan ini menjadi dia mencetak bukan mencetak rekor sih ya tapi ini lebih kepada kurikulum vitae lah ya, jam terbang gitu ya, udah 1000 kali pertandingan gitu ya. Berarti kalau dia menang ya berarti kemungkinan insya Allah akan main lagi kan di Piala Dunia ini dan akan menjadi 1001 permainan gitu. Jadi istilah 1001 permainan. Jadi kalau ditotalkan kurang lebih di pertandingan resmi merenya di luar latihan dia bermain selama 125 hari. Teren itu teh. Ngeri ya. Saya langsung hitung kieu. Langsung hitung udah penasarannya. Oke, itu Mbappe, Messi. Nah, ini sekarang berita selanjutnya nih ya, ini ringan juga tapi viral ini di luar mah terutama di Meksiko ya. Ini tuh jadi ada seorang istri timnas Meksiko yang kemarin kan Meksiko nggak gagal ya. Nah ini teh namanya George Sanchez yang kemarin menjadi timnas di Meksiko kemarin di Piala Dunia yang ini. Nah istrinya teh nyiun komen Mang Dede, nyiun komen teh jadi kurang menyenangkan lah. Jadi isinya teh jadi nah hanya orang-orang Qatar teh bararau cenah gitu. Bararau naon? Bararau awak. Jadi gara-gara naik taksi cenah cerita nama terus sudah gitu
apa sih pas masuk ke dalam bilatnya meren merasa bau tak sedap ya gitu ya. Nah untuk itu dia ceritain itu pengalaman itu teh melalui Instagram, melalui akun pribadinya. Puguh ribut atau didinya teh mah Dede anu dicarekan teh lain si eta wae, tapi salakina oge cenah. Oh, Dicarekan jadi benang oge salakina tuh. jadi itu. Jadi istrinya itu belum tahu aja dia kalau datang ke Indonesia. Rudat teh. Para awak. Oke, siap. Gara-gara eta cenanya gara-gara ngomong gitu jadinya wah ribut jadi rame lah kalau di Meksiko mah gitu ya. Jadinya yang kena dampak tidak hanya istrinya saja akibat terjadinya bully ya, tapi juga ke si suaminya juga Suaminya ya. gitu ya, si George Sanchez-nya itu. Jadi kan si George Sanchez juga jadinya dikritik banyak karena dia mainnya juga jelek lah, iya kumaha gitu jadi ribut gitu. Oke, waduh. Panjang bukan mah tongnya gara-gara di bola mah. Pas apal wae nya. Itu apa wae. Netizen bola teh. Siga nama istri baru eta teh. Istri baru. Kita hafal. Oke, ini berita terakhir nih, Mang Dede tuh Brokers. Ini Siap, area bagus. agak sedikit panjang, tapi bagus ini. Ya, panjang sih enggak lah ya. Jadi Piala Dunia di Qatar ini ya, menurut FIFA gitu ya, menurut Direktur Pengembangan Sepak Bola Global FIFA ya, divisinya, itu Arsene Wenger, itu memberi kejutan kepada kita semua bahwa turnamen pada fase babak yang kemarin, babak pertama itu, rata-rata supporter yang menyaksikan ke stadion itu yang datang ke stadion itu sebanyak 96% atau sebanyak 2,45 juta penonton gitu loh. Nah, angka rata-rata ini lebih besar dari Piala Dunia di Rusia kemarin gitu. Jadi mengalahkan. Padahal yang seperti kita ketahui bersama, Rusia itu negaranya kan jauh lebih besar berlipat daripada Qatar, dan jumlah penggemar sepak bolanya itu menurut FIFA ya itu 2,17 juta orang gitu loh. Tapi mengalahkan yang di Qatar gitu loh. Nah ini penduduk Qatar kan pasti lebih sedikit daripada Rusia ya. Berarti artinya atensi untuk melihat pertandingan di Qatar itu melebihi daripada Rusia itu sendiri. Nah ini menjadi sangat fenomena tinggi ya. Fenomena ajaib gitu yang selama ini Qatar itu disangsikan sebagai negara yang kecil. Nggak mungkin lah Qatar bisa berhasil membuat event itu gitu ya, gara-gara negaranya kecil gitu loh, pasti nggak akan sukses gitu ya. Ternyata di luar dugaan. Jadi ini FIFA sendiri yang ngomong gitu loh. Jadi statistik ini, angka ini melebihi daripada angka Rusia gitu loh, yang jumlah nontonnya. Edun pisan. Nah, pertandingan yang paling terbesar itu dari seluruh pertandingan kemarin, babak yang pertama kemarin itu menurut laporan itu pada saat pertandingan Argentina dan Meksiko di Stadion Lusail pada tanggal 26 November kemarin gitu ya. Itu sebanyak 88.966 penonton orang. Gitu. Jadi 88,966 berarti hampir 89.000 ya, hampir 89.000 orang. Yang seperti kita ketahui, itu kan Lusail kalau nggak salah penontonnya itu kapasitasnya 80.000. Tapi kalau di sini jumlahnya 88,9 berarti dia punya bangku cadangan tuh. Bisa masuk 10.000 orang lagi gitu ya. Edannya tuh begitu gitu. Si stadion itu di set untuk punya cadangan gitu tempat duduknya. Dan ini menjadi tanda angka tertinggi dalam sejarah FIFA sejak tahun 1994. Jadi belum pernah terjadi dengan penonton sejumlah itu di dalam stadion. Wah, hebat. Nah, lucunya Mang Dede, dan ini kabar baiknya juga bersama bukti di atas, si Qatar ini yang kan kita tahu banyak berita kontroversi ya, banyak yang mengsangsikan bahwa Qatar nggak mungkin lah bisa sukses pengadaan event Piala Dunia di sana segala macam. Nah ini teh karena tiap hari banyak yang puas orang-orang datang ke sana yang ingin nonton gitu ya. Itu pada akhirnya teh dan tidak ada keributan lagi ya, dan tidak ada kasus-kasus yang orang masuk polisi itu nggak ada, pisan lah, bisa dikatakan masih kecil banget gitu ya, masih sangat kecil gitu. Nah ini paling nu kamari ya naon nuduhan teh calo masuk lapangannya. Nu calonya bener nu calo. Calo eta mah kudu ditewak eta mah. Ya ini mah yang sifatnya berantem kayak gitu kan nggak ada nih kasus-kasus. Nggak ada ya, bener nggak ada.
Terus perempuan merasa aman, anak-anak kecil merasa aman jalan-jalan malam sama ibunya gitu ya, tanpa ada pasangan suaminya, itu teh aman pisan. Ini fakta ya, fakta. Jadi banyak berbagai warga negara, khususnya perempuan itu tidak merasakan ngerinya nonton pertandingan di negaranya sendiri gitu loh. Jadi kalau di negaranya sendiri seperti itu teh, jadi saya mah lebih nyaman di sini ya, ternyata nonton teh yang tadinya kabarnya Qatar itu mengerikan gitunya, nonton di sana atau gimana, ternyata jauh sekali gitu loh, 180 derajat gitu. Terutama perempuan itu sangat merasa aman gitu dan nyaman gitu ya, karena itu mungkin salah satunya yang pernah kita bicarakan, nggak ada minuman keras ya, jadi laki-laki teh teu liur gitunya lalaki teh. Terus kedua traffic traffic itunya kan persiapan infrastrukturnya luar biasa banget nih di Qatar itu teh. Nah dari sini teh ternyata bagusnya apa Mang Dede? Si negara-negara yang akan menyelenggarakan Piala Dunia ke depan, khususnya yang tadi kita bicarakan Meksiko, Kanada dan Amerika, itu sekarang belajar ke Qatar. Gitu. Masih sukses gitu loh. Nah itu hebatnya gitu loh. Jadi sekarang sudah negara-negara itu sudah mulai mengacu bagaimana ini Qatar bisa sukses sampai hari ini gitu ya. Yang mereka tentang penyelenggaraan dan manajemen kerumunan merenya. Nah itu salah satunya juga teknologi yang dipakai sama Qatar yang pernah kita bicarakan di episode yang lalu, bahwa Qatar itu kan punya teknologi untuk membaca sebuah kerumunan. Tapi kan selama kerumunan itu tidak mabuk, di situ lagi kuncinya gitu ya. Jadi kerumunan itu aman karena normal, semua orangnya telah liur gitu ya, mabuk gitu. Nah ini sekarang Qatar menjadi acuan-acuan negara-negara yang hendak menjadi tuan rumah Piala Dunia ke depan, termasuk juga Olimpiade gitu. Dan ini tambahannya lagi nih yang paling ngeri. Menurut sumber yang diwawancarai oleh Reuters itu kepada salah satu orang di IOC ya, itu penyelenggara Olimpiade ya, lembaga penyelenggara Olimpiade, Komite Olimpiade Internasionalnya lah. Nah itu ternyata Qatar telah berkomitmen serius untuk menjadi tuan rumah Olimpiade nanti gitu lah. Berat. Iya, dia udah pede nih sekarang, udah percaya diri bahwa orang mampu lah Olimpiade, Aina insya Allah sukses gitu. Nah sekarang dia bukan tidak hanya berminat Mang Dede, jadi ada yang minat, ada yang komitmen. Nah ini beda gitu loh. Indonesia juga berminat gitu ya. Indonesia berminat untuk menjadi Olimpiade nanti. Ari Jokowi makan belum tentu gitu. Jadi komitmen mas saya udah siap, udah oke, sok dari sisi finansial siap gitu. Nah kalau minat itu belum tentu gitu loh, bisa ngansa ukur gitu ya. Kayak Jokowi kan minta supaya kita juga mengajukan kan nanti rencananya di IKN rencananya, kalau kita sama Jokowi teh ngomong Olimpiade teh. Tapi kalau Qatar itu sudah berkomitmen siap gitu loh. Kasar nama muncul di DP-an gitu loh Mang Dede. Nah ini sumbernya nggak mau disebutkan namanya siapa, tapi ini hasil wawancara dari Reuters gitu loh. Jadi jadi Qatar udah pede banget, siap lah di tahun 2036 kami siap menyelenggarakan Olimpiade gitu. Tentu ini berita yang sangat menarik ya Om, di luar dari kita ngobrolin Qatarnya, tapi ngobrolin dari sisi bagaimana sebuah negara berkomitmen terhadap sesuatu yang penting gitu untuk perkembangan negaranya gitu. Dan saya melihat Qatar ini sangat dari potensi mah bisa diasahnya, tapi dengan kemauan dan kerja kerasnya dia mampu dan dipercaya orang gitu. Nah itu kan hese mempunyai bahwa orang mah percaya kasih hese itu. Iya. Susah banget. Dan Qatar bisa membuktikan itu ya. Nah, itu dia. Luar biasa. Betul, karena FIFA kan dianggapnya memang Olimpiade paling terbesar, tapi kan FIFA juga untuk satu spesialis olahraga itu paling terbesar dari spesialisasi olahraga yang lain gitu kan ya. Kayak bulu tangkis kan besar tapi kecil daripada sepak bola gitu kan. Meskipun Qatar sudah pernah mengajukan di tahun-tahun sebelumnya untuk pengadaan Olimpiade, tapi itu belum bisa dipercaya sama si proyeknya.
gitu karena wah ini suhunya terlalu panas di Qatar nggak akan bisa. Ternyata FIFA sekarang ada di sana katirisan juga kunaon stadion canggih teuing eta AC luar biasa. Oke, itu aja mungkin hirup Bang Dede hirup yang mah bisa hirup saya mah tong saucap-ucap. tah eta tong Kamu ucap-ucap. ngelet ceuri. Aduh, entong, bahaya. Untung jadi ya mana mah Eko mana Eko mau. Untung ligana jadi berjalan. Oke, siap Om Bamus. Siap. Oke, selamat siang.